Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Atfalul Lu'lu'ul Karimah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang puisi dengan menggunakan kompetensi dasar 3.7, 4.7, 3.8, dan 4.8. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat menentukan dan memahami unsur-unsur pembangun teks puisi, menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi, memahami makna teks puisi, dan menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Dalam pembelajaran kali ini menggunakan model strata yang meliputi 3 langkah pokok pembelajaran. Yang pertama, penjelajahan, yang kedua, interpretasi, dan yang ketiga, rekreasi atau pendalaman. Lihat tulisan ini. Kira-kira ini tulisan apa ya? Ya, ternyata sebuah puisi yang berjudul Senja Berangan. Dibaca sebentar yuk puisinya. Puisi adalah sebentuk pengucapan bahasa yang memperhatikan adanya aspek bunyi-bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan individual dan sosialnya, yang diungkapkan dengan teknik pilihan tertentu sehingga puisi itu mampu membangkitkan pengalaman tertentu pula dalam diri pembaca atau pendengar-pendengarnya. apa saja ya struktur puisi itu? Struktur puisi itu ada 2. Yang pertama, struktur fisik. Yang kedua, struktur batin. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar. Susunan puisi terdiri atas kata-kata dengan bahasa yang indah dan bermakna yang dituliskan dalam bentuk bait-bait. 1. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan kaya nuansa makna. Pilihan kata harus cermat dan teliti dengan memperhatikan makna, baik makna denotatif maupun makna konotatif, sehingga mampu menumbuhkan imajinasi pembacanya. 2. Imaji. Pengimajian adalah susunan kata-kata yang tepat mengungkapkan pengalaman sensoris atau hubungan dengan panca indera. Pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, merasakan seperti apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penyair. Imaji-imaji tersebut tidak dipergunakan bersama-sama untuk memunculkan kesamaan, saling memperkuat, dan saling menambah kepuitisannya. 3. Kata konkret. Untuk membangkitkan imaji atau daya bayang pembaca, kata-kata yang dipilih dalam puisi harus kata yang konkret. Kata-kata konkret adalah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi pemakainya. 4. Majas atau bahasa figuratif atau bahasa kias. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya makna. Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, secara tidak langsung. Bahasa figuratif atau majas adalah bahasa kiasan atau bahasa dengan makna yang tak sebenarnya. Majas berfungsi menciptakan ceritaan, yaitu gambaran angan pada pembaca.
Tahukah kamu ada berapa majas dalam puisi? Ada simile. Kemudian juga ada metafora, personifikasi, hiperbola, metonemia, sinekdok, dan alegori. 5. Verifikasi atau bunyi, menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalisasi atau orkestrasi sehingga puisi menjadi menarik untuk dibaca. Ritme adalah pertentangan bunyi, tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah yang mengalun dengan teratur dan berulang-ulang sehingga membentuk keindahan. Ada 3 macam ritme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, andante, kata yang terdiri dari 2 vokal yang menimbulkan irama lambat. 2. Allegro, kata bervokal 3 menimbulkan irama sedang. Dan moto allegro, kata yang bervokal 4 yang menyebabkan irama cepat. Metrum adalah perulangan kata yang tetap bersifat statis. Unsur metrum ditemui pada puisi lama. Peranan metrum sangat penting dalam membaca puisi dan deklamasi. 6. Tipografi. Tipografi puisi tentang lari, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan sesuatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Tipografi atau tata wajah merupakan pembeda penting antara puisi, prosa, dan drama. Selanjutnya ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. Tanpa penghayatan, unsur-unsur puisi yang membangun dari dalam tidak dapat dipahami dengan benar. Kira-kira apa saja ya struktur batin puisi itu? Mari kita lihat berikut ini. Yang pertama ada tema. Adalah suatu pokok persoalan yang hendak dikemukakan. Tema puisi tak dapat lepas dari perasaan dan pikiran yang melatar belakangi terciptanya sebuah puisi. Yang kedua, perasaan. Sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan dalam puisinya, yang merupakan gambaran perasaan yang dialami penyair. Yang ketiga, nada. Nada ungkapan keadaan jiwa atau suasana hati, makna yang tersembunyi dalam puisi. Nada puisi akan menimbulkan suasana kejiwaan tertentu dalam pembacanya. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca atau sikap pembaca yang timbul setelah membaca puisi. Misalnya, puisi yang bernada sedih atau pilu menimbulkan suasana iba bagi pembaca. Nada khusyuk dapat menimbulkan suasana khusyuk. Yang keempat, ada amanat. Adalah pesan atau maksud yang hendak disampaikan penyair melalui puisi. Langkah-langkah menyimpulkan puisi. 1. Baca puisi dengan seksama. 2. Tanda pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam puisi dan pahami maksudnya secara cermat. 3. Tafsirkan makna puisi tersebut kata demi kata sesuai dengan konteks kalimatnya. Gunakan KBBI daring untuk menemukan makna yang belum kalian ketahui. Simpulkan makna dan pesan puisi berdasarkan tafsiran yang telah dibuat. Apakah kamu tertarik menulis puisi? Puisi adalah karya sastra yang lebih padat dan ekspresif daripada prosa dan drama. Kata-kata dalam puisi harus syarat makna atau penuh tafsir. Bahasa yang dipilih cenderung bahasa kiasan yang bermakna. Yang pertama, mendata objek. Langkah penting yang perlu dilakukan ketika hendak menulis puisi adalah menentukan objek sebagai bahan penulisan.
Menentukan objek bisa berupa orang, kejadian, peristiwa, benda-benda, pengalaman, gambar, atau foto. Berdasarkan objek dibuat catatan tentang hal-hal yang dapat ditangkap melalui panca indera. Kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi lari-lari puisi. Yang kedua, menentukan pilihan kata. Pilihan kata atau diksi sangat menentukan mutu dan bobot puisi. Lebih menarik apabila digarap dan diolah secara serius dan total menggunakan kata-kata yang ekspresif, sugestif, dan asosiatif. Ekspresif artinya kata yang dipilih maupun menimbulkan gambar dan kesan yang kuat terhadap objek yang digarap. Sugestif artinya bersifat menyarankan atau mengaruhi pembaca secara menyenangkan dan tidak memaksa. Asosiatif artinya mampu membangkitkan pikiran dan perasaan pembaca untuk melakukan sesuatu. 3. Menentukan persajakan atau rima. Rima merupakan persamaan bunyi pada lari-lari puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Rima berfungsi membangun irama dalam sebuah puisi. Nah, untuk penyajian puisinya pun sangat beragam. Bisa dibacakan langsung dengan iringan musik, atau puisi tersebut dijadikan sebuah lagu. Ketika seseorang membacakan puisi, apa saja sih yang dinilai? Penghayatan, penampilan, intonasi, pelafalan, dan mimik mukanya. Perhatikan pembacaan puisi berikut ini. Mengurai rasa. Karya Atfalul Lu'lu'ul Karimah. Dingin memekik, membalut raga di keheningan. Angin membisik, bergelut beralun bersama irama malam. Ketika terlalu sulit untuk melangkah, panggilan jiwa mulai menguatkannya. Menapaki kemunafikan yang merajalela, mengusap peluh, menjedah karena lelah. Saat tak lagi tegap berdiri, dan yang lain perlahan pergi. Lalu, kemanakah tempat kembali? Dunia ini tempat menguji, tapi haruskah sesulit ini? Teguhkan, tangguhkan. Hati ini hanya berpegang pada satu keyakinan, sebagai tiang agar tidak salah jalan. Bila harus lelah, maka lelahlah di dunia saja, sebab tak mampu menahan siksa neraka. Namun kuatkan, karena hanya Engkaulah yang maha menguatkan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran tadi bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.